Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Daerah Tasikmalaya. Di sini kami akan mempresentasikan proposal tugas mata kuliah kewirausahaan. Kami adalah kelompok 3 dari kelas 2 CPG PAUD yang beranggotakan 6 orang. Tidak usah berlama-lama, saya akan memperkenalkan seluruh anggota kelompok 3. Untuk yang pertama ada dari latar belakang. Usaha mainan edukatif ini sangat diperlukan bagi pengembangan tumbuh kembang anak agar berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Melihat kebutuhan konsumen yang semakin menyadari pentingnya pengembangan kemampuan anak sejak dini, menjadikan usaha mainan edukatif ini patut untuk dijalankan. Dengan kreativitas mengembangkan cakupan semua aspek pengembangan anak seperti nilai agama dan moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni, maka dapat membuat produk ini unggul, memiliki daya saing, dan dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Dengan memodifikasi dan berinovasi dalam desainnya, dapat membuat produk lebih menarik sehingga dapat menarik para konsumen. Pun visi dan misi usaha. Visi usaha memproduksi, mengembangkan, dan menyediakan perlengkapan alat tulis dengan desain produk yang inovatif, bermutu, kompetitif, serta memberikan pelayanan yang optimal dan profesional pada customer. Misi usaha mengembangkan produk dengan cakupan 6 aspek perkembangan anak secara lengkap, mengutamakan keamanan produk bagi anak, memberikan produk yang bermutu pada customer, memberikan pelayanan yang optimal dan profesional dengan ramah, tepat, serta cepat, mengutamakan kepuasan customer, serta menghasilkan keuntungan yang. Selanjutnya ada tujuan pendirian usaha. Terdapat beberapa tujuan dari didirikannya usaha Cakrawala Kid Toys, yaitu untuk memenuhi tugas kuliah pendidikan kewirausahaan, mencoba aktif di bidang bisnis dan kewirausahaan, menambah pengalaman dan pengetahuan dalam berwirausaha, mengembangkan produk mainan edukatif dengan kreativitas dan inovasi terbaru, menjalin relasi antara pelanggan atau customer, serta mendapat keuntungan atau laba. Oke, selanjutnya kami akan memperkenalkan produk kami, yaitu Box Happiness. Hal ini menggambarkan di mana produk kami sebuah box di mana di dalamnya berbagai macam mainan. Dan mainan ini akan memberikan kebahagiaan dan kesenangan bagi anak yang memainkannya. Tentu saja bukan hanya memberikan sebuah kebahagiaan dan kesenangan bagi anak, namun produk yang kami jual yaitu alat permainan edukatif yang ideal untuk anak usia dini, di mana mainan kami menawarkan kesempatan untuk mengembangkan sebuah kognitif, motorik, dan bahasa. Mainan ini sangat membantu perkembangan. Kemudian pembuatan produk. Proses produksi diawali dengan mencari bahan baku yang baik. Nah, bahan-bahan tersebut yaitu terdiri ada bambu, kayu, cat, dan polistren. Nah, kemudian alat-alat yang dibutuhkan yaitu ada papan kayu as, kemudian ada lem kayu, gergaji tangan, bor listrik, engsel, pengunci, palu, flashcard, magic stand, buku cerita, puzzle, kanvas, dan cat. Nah, kemudian bagaimana cara pembuatan produk tersebut? Mula-mula kita siapkan sebuah bambu. Dari bambu tersebut dibuatlah menjadi sebuah anyaman, kemudian dibuat menjadi sebuah box. Setelah selesai, jangan lupa untuk mengamplasnya, karena itu akan menghaluskan tekstur box tersebut. Kemudian mainan yang telah dibuat dimasukkan ke dalam box tersebut. Nah, setelah membuat box tersebut, kita akan mengenali keunggulan produk tersebut. Nah, apa saja sih keunggulan produk tersebut? Yang pertama adalah kualitas buah dan bahan APE yang digunakan adalah nomor 1. Kemudian produk dibuat dengan konsep trendy dan kekinian.
Kemudian harga yang ditawarkan tidak terlalu tinggi dan tetap mempertahankan kualitas produk. Kemudian kami di sini mengadakan sebuah promo untuk menarik minat para konsumen. Kemudian menyediakan pesan antar melalui ojek online. Nah, API ini beragam. Setiap APE mewakili perkembangan AUD. Kemudian mendapatkan box yang serbaguna. Jadi box ini tuh bisa digunakan serbaguna, tidak hanya untuk menyimpan sebuah mainan tersebut, yaitu. Kemudian model API ini juga kekinian. Nah, API ini juga adalah all in one ya. Jadi banyak permainan dalam satu box. Kemudian dapat dijadikan sebagai hampers atau kado. Baik, selanjutnya ada rencana pemasaran. Target pasar. Targeting adalah sasaran untuk pemasaran yang telah ditentukan oleh perusahaan melalui berbagai pertimbangan dan analisis dari segmen pasar dengan cara menarik konsumen agar tertarik pada produk yang ditawarkan. Pada hal ini, untuk membidik sasaran yang telah ditentukan oleh perusahaan, kami menawarkan produk dengan harga yang cukup terjangkau dengan sasaran pemasaran, yaitu anak usia 2 tahun ke atas, agar dapat memberikan permainan yang menstimulus terhadap 6 aspek perkembangan. API ini dapat disesuaikan dengan berbagai kalangan pelanggan agar dapat memenuhi 6 aspek perkembangan anak dalam satu produk. Yang selanjutnya ada strategi pemasaran. Produk yang kami jual yaitu Box of Happiness. Ini merupakan terobosan yang baru dalam penjualan APE, yang mana dalam satu box berisikan berbagai mainan, yang mana setiap permainan mewakili 6 karakteristik pertumbuhan anak. Harga jual dari produknya itu Rp200.000. Produk ini akan kami jual di media sosial dan marketplace. Pendistribusian produk akan langsung kepada konsumen, termasuk melakukan sendiri pemasaran, penjualan hingga pengiriman barang. Strategi promosi yang akan dilakukan yaitu dengan memberikan diskon kepada konsumen serta media yang digunakan melalui iklan di media sosial. Selanjutnya ada penetapan harga, yaitu yang pertama ada bambu. Bambu itu 1 batang dengan harga Rp10.000. Ada kayu 1 batang seharga Rp30.000. Yang ketiga ada cat 1 kilo seharga Rp50.000. Yang keempat ada polystyrene 5 kilo dengan harga Rp22.000. Jadi total semuanya seharga Nah, rincian harga pada alat yang digunakan untuk memproduksi produk ini, yang pertama ada papan kayu as dengan harga Rp180.000. Oh iya teman-teman, semua alat yang digunakan ini kuantitasnya 1 ya. Lalu alat yang digunakan yang kedua yaitu ada lem kayu dengan harga Rp35.000. Lalu yang ketiga ada gergaji tangan, harganya Rp49.000. Lalu yang keempat ada bor listrik dengan harganya Rp192.000. Nah, ini alat yang paling mahal ya. Lalu yang kelima ada engsel Rp10.500. Lalu yang keenam ada pengunci dengan harga Rp55.000. Lalu yang ketujuh ada palu dengan harga Rp27.500. Lalu yang kedelapan untuk mainannya ini flashcard edisi agama dengan harga Rp39.900. Lalu yang ke-9 ada magic sand dengan harga Rp25.000. Lalu yang ke-10 ada buku cerita dengan harga Rp40.000. Lalu barang yang ke-11 ada puzzle dengan harga Rp16.000. Lalu yang ke-12 ada kanvas dengan harga Rp18.000. Dan yang terakhir ada cat warna dengan harga Rp18.000. Dengan totalnya yaitu Rp715.000. Lalu yang selanjutnya ada biaya lain-lainnya yang terdiri dari listrik dan transportasi. Nah, listriknya ini untuk 14,79 watt dengan harga Rp20.000. Lalu transportasi untuk bensin dengan biayanya Rp50.000. Dan totalnya yaitu Rp70.000. Jadi total semuanya adalah Rp775.000. Lalu ada promosi yang dilakukan. Nah, untuk promosi yang dilakukan oleh perusahaan kami akan membuat iklan di berbagai media sosial seperti Instagram, WhatsApp, ataupun Facebook. Selanjutnya ada pengembangan produk.
Nah, perusahaan kami akan menciptakan produk-produk terbaru sesuai dengan perkembangan zaman, serta kami juga akan memodifikasi permainan lama agar sesuai dengan minat anak serta minat konsumen. Kami juga akan membuat variasi terbaru dengan penambahan permainan atau penambahan ukuran dalam box Happiness. Serta kami juga akan memperluas jaringan yang sudah ada. Selanjutnya ada laporan keuangan. Dalam laporan keuangan ini kita akan menentukan HPP atau harga pokok produksi per unit. Nah, yang pertama total biaya bahan baku langsung sebesar 472.000, lalu ada biaya tenaga kerja langsung sebesar 150.000, lalu ada biaya pendukung sebesar 170.000. Nah, untuk harga pokok produksi atau HPP totalnya sebesar 1.593.000. Nah, untuk produk yang dihasilkan per bulannya itu sekitar 10 unit. Jadi untuk harga produk per unitnya itu. Alat permainan edukatif ini, Box of Happiness, satu unitnya dijual seharga Rp200.000. Kemudian harga pokok per unitnya Rp160.000 dan keuntungan kotor per unitnya Rp40.000. Nah, untuk perkiraan biaya operasionalnya, yang pertama ada biaya marketing dengan jumlah Rp200.000. Kemudian yang kedua ada rencana produksi dengan jumlah Rp789.000. Yang ketiga ada biaya produksi dengan jumlah Rp792.000. Maka jika ditotalkan biaya operasional per bulannya sebesar Rp1.787.000. Nah, dengan biaya operasional sebesar Rp1.787.000, maka harus menjual sebanyak 12 unit untuk menutupi biaya operasionalnya. Nah, tetapi jika berhasil menjual lebih dari 12 unit, maka modal akan kembali. Selanjutnya, untuk target produksi, penjualan dan perkiraan laba kotor selama 3 bulan. Nah, ini misalkan untuk bulan Januari, nama produknya Box of Happiness. HPP per bungkusnya tadi telah disebutkan Rp160.000, kemudian harga jual per unitnya juga tadi telah disebutkan Rp200.000 dan laba kotor per unitnya Rp40.000. Nah, jika dalam 1 bulan berhasil menjual 62 unit, maka perkiraan penjualan dalam 1 bulan sebesar Rp12.400.000. Nah, untuk perkiraan laba kotornya dalam 1 bulan sebesar Rp2.480.000. Nah, ini untuk 1 bulan. Jika untuk 3 bulan, maka tinggal ditambah saja. Perkiraan penjualan dalam 1 bulannya sebesar Rp37.200.000. Untuk perkiraan laba kotornya dalam 3 bulan sebesar Rp7.440.000. Nah, untuk laba bersihnya, perkiraan biaya operasional dikurangi oleh perkiraan laba kotor. Tadi perkiraan biaya operasionalnya Rp1.787.000. Untuk perkiraan laba kotornya sebesar Rp2.480.000, maka perkiraan laba bersih yang didapat adalah Rp693.000.